Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tias Lesinia Yusita dengan NIM 190005084 dari kelas 6B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pemahaman baru saya mengenai Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam besar yang ada di Indonesia. Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW, sehingga Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Nah, latar belakang Kiai Haji Ahmad Dahlan memiliki nama Muhammadiyah yang pada masa itu sangat asing bagi telinga masyarakat umum adalah untuk memancing rasa ingin tahu dari masyarakat, sehingga ada celah untuk memberikan penjelasan dan keterangan seluas-luasnya tentang agama Islam sebagaimana yang telah diajarkan Rasulullah SAW. Persyarikatan Muhammadiyah ini didirikan untuk mendukung usaha Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk memurnikan ajaran Islam. Muhammadiyah secara etimologis berarti pengikut Nabi Muhammad, karena berasal dari kata Muhammad. Kemudian mendapatkan nisbiyah, sedangkan secara terminologi berarti gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid, bersumber pada Al-Quran dan Sunnah yang berkaitan dengan latar belakang berdirinya Muhammadiyah. Secara garis besar, faktor penyebabnya yang pertama adalah subjektif. Nah, subjektif ini adalah hasil pendalaman Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap Al-Quran dalam menelaah, membahas dan mengkaji kandungan Islam. Nah, yang kedua ini yaitu objektif, di mana dapat dilihat secara internal dan eksternal. Secara internal, ketidakmurnian amalan Islam akibat tidak dijadikannya Al-Quran dan As-Sunnah sebagai satu-satunya rujukan oleh sebagian besar umat Islam di Indonesia. Yang kedua yaitu faktor objektif, di mana dapat dilihat secara internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri umat Islam sendiri yang tercermin dalam dua hal, yaitu sikap beragama dan sikap pendidikan Islam. Nah, faktor lain yang melatar belakangi lahirnya pemikiran Muhammadiyah adalah faktor yang bersifat eksternal. Nah, faktor yang bersifat eksternal ini disebabkan oleh politik yang menjajah kolonial Belanda. Adapun ciri-ciri gerakan Muhammadiyah yaitu membangun tata sosial dan pendidikan masyarakat yang lebih maju dan terdidik, menampilkan ajaran Islam bukan sekedar agama yang bersifat pribadi dan statis, tetapi dinamis dan kedudukan sebagai sistem kehidupan manusia dalam segala aspeknya. Nah, Muhammadiyah tercatat sebagai organisasi reformisme, yaitu keyakinan bahwa perubahan secara bertahap melalui institusi yang ada secara pasti dapat mengubah sistem ekonomi dan struktur politik fundamental masyarakat. Nah, kegiatan utamanya adalah pengamalan dan pendidikan agama. Ia telah membangun sekolah Islam modern berbeda dari pesantren tradisional. Beberapa sekolahnya juga terbuka untuk non-muslim. Muhammadiyah juga berfungsi sebagai organisasi amal yang terlibat dalam pelayanan kesehatan. Banyak sekali amal usaha yang didirikan oleh Muhammadiyah, mulai dari pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, agama, dan lain-lain. Salah satu contoh amal usaha yang didirikan oleh Muhammadiyah melalui pendidikan yaitu dibangunnya sekolah luar biasa Muhammadiyah, TK atau TPQ Muhammadiyah, dan lain sebagainya. Dalam hal kesehatan, Muhammadiyah membangun rumah sakit umum dan bersalin Muhammadiyah atau Aisyah, balai kesehatan ibu dan anak, balai kesehatan masyarakat, dan lain sebagainya. Dalam hal sosial, Muhammadiyah juga membangun panti asuhan atau panti jompo, balai kesehatan sosial, santunan, dan lain sebagainya. Dalam hal ekonomi, Muhammadiyah membangun Baitul Tamwil Muhammadiyah dan Koperasi atau Bank Syariah Muhammadiyah. Dan terakhir, dalam hal agama, Muhammadiyah juga membangun masjid dan musola seperti masyarakat pada umumnya. Sekian pemahaman saya mengenai Muhammadiyah. Setelah pembelajaran berlangsung,
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.